Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, teman-teman, kita ketemu lagi di dalam program ibadah online kita, Next Generation GBI Victorious Family. Saya percaya kita semua masih di dalam perlindungannya Tuhan, di dalam pemeliharaannya Tuhan. Ada kesehatan yang kita miliki, ada kekuatan yang kita miliki, bahkan ada sukacita bagi saya dan bagi kalian semua. Dan saya percaya bahwa program ini tidak akan lalu begitu saja. Saya percaya ketika firman Tuhan diperkatakan, ketika renungan itu saya bagikan kepada kita semua, firman Tuhan ini sebagai pedang yang bermata dua. Itu artinya firman Tuhan ini berbicara kepada saya, dan saya juga percaya firman Tuhan ini juga berbicara kepada kalian semua yang mendengarkannya. Terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan beberapa firman Tuhan yang telah saya sampaikan di minggu-minggu sebelumnya. Hari ini saya mau membagikan sebuah cerita, teman-teman. Di sebuah desa tinggallah seorang ibu yang usianya ya dibilang tua juga enggak, tapi dibilang muda, udah mulai tua, mungkin sekitar 45-50 tahun begitu ya. Ibu ini adalah seorang petani. Nah, jadi kerjaannya itu bertani gitu. Nah, suatu hari ibu ini sakit, teman-teman. Tetangganya, teman-temannya, semuanya udah besuk ke rumah si ibu ini, seorang petani. Dikasih makan, dia nggak nafsu makan. Dia demam, kayaknya hidupnya ini nggak ada harapan, atau nggak punya sukacita, atau nggak punya dorongan hidup gitu. Dibawa ke dokter, berbagai dokter yang ada di desa itu udah ngasih obat, tetapi ibu ini pun tidak sembuh. Demamnya, batuknya, semuanya. Kehilangan harapan hidup. Nah, sampai bahkan ada teman-teman yang berkata, oh mungkin ajalnya sudah dekat, atau mungkin bla 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 seperti itu. Tapi ibu itu tidak pernah ngomong, tidak pernah cerita, tidak pernah mengatakan apa yang menjadi kesakitannya dia. Sampai satu hari, seorang anak bungsu yang sudah lama nggak pernah pulang ke rumah, yang sudah lama tidak pernah ada kabar beritanya, datang menghampiri sang ibu, berlutut di kaki sang ibu, meminta maaf karena tidak pernah ngasih kabar, meminta maaf karena tidak pernah pulang, dan mengatakan bahwa betapa anak itu mengasihi ibu itu. Tidak selang lama dari itu, si ibu ini seperti punya satu dorongan hidup, satu sukacita yang baru, dan tidak hitungan hari, hanya beberapa jam, ibu itu sembuh. Wah, luar biasa, teman-teman. Nah, yang saya mau sampaikan di sini adalah bahwa di dalam sebuah hubungan ada yang namanya komunikasi. Nah, saya percaya kita semua yang mempunyai hubungan, teman-teman yang punya hubungan dengan lawan jenis atau pacaran, teman-teman yang sudah mulai menikah, setiap hari selalu diisi dengan komunikasi. Nggak mungkin seorang istri atau seorang suami atau seorang pacar, kekasih itu memberikan sesuatu kepada orang yang dicintainya tanpa komunikasi. Nih beb, boneka buat lu. Terus udah pulang, nggak mungkin. Pasti ada basa-basinya, pasti ada segala macamnya. Komunikasi. Nah, komunikasi ini menjadi satu hal penting yang saya mau bagikan kepada kita semua. Kalau komunikasi ini menjadi hal penting, saya mau katakan komunikasi adalah hal dasar di dalam sebuah hubungan. Nah, hari ini saya akan bicara tentang back to basic, atau kembali ke hal-hal yang dasar, back to basic. Nah, teman-teman, apa sih yang menjadi hal-hal dasar dari kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai orang-orang yang telah dimenangkan, sebagai orang-orang yang mengenal Yesus sebagai Tuhan? Seringkali kita hidup di dalam kekristenan ya begini aja, udah. Kita nggak tahu arah hidup kita nggak pernah tahu arah tujuan kita mau kemana, ya kita nge-flow aja.
Wah, generasi flowing, generasi yang mengalir aja, udah nggak pernah tahu apa segala macam. Gitu ya. Apa sih hal-hal dasar apa sih yang yang terkoneksi erat di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Saya mau bagikan satu ayat, teman-teman. Kita baca sama-sama. Kejadian pasalnya yang kedua, Kejadian pasal yang kedua ayat yang ketujuh. Saya bacakan bagi kita semua. Saudara-saudara yang udah memegang Alkitab boleh baca bersama dengan saya. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, teman-teman, ayat ini begitu istimewa. Kenapa? Karena secara tersirat ayat ini mengatakan kalau Tuhan tidak menghembuskan nafas, manusia itu mati. Manusia dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibrani, itu berasal dari satu kata yang artinya tanah. Tanah ini kalau tidak dihembuskan ruah atau roh Allah, nafas Allah, tanah ini mati. Nah, esensinya adalah ketika manusia tidak dihembuskan nafas, manusia itu mati. Nah, terus hubungannya apa, Coach Steve? Sama back to basic. Gini. Nah, ini seru nih. Kalau nggak ada Allah, manusia ini mati. Manusia mati kalau nggak ada Allah. Nah, Allah menghembuskan nafas ke manusia, kemudian manusia menjadi hidup. Ini hal dasar. Nah, ketika manusia hidup, manusia ini berkomunikasi dengan Tuhan. Berkomunikasi dengan Tuhan. Hal pertama yang terjadi ketika Allah menciptakan manusia adalah komunikasi. Nah, jadi, komunikasi antara Allah dengan manusia itu menjadi hal dasar. Itu juga yang menjadi hal dasar bagi kita kehidupan setiap orang percaya. Kita terlalu banyak dengar, wah, nafas hidup orang Kristen adalah doa. Nafas hidup orang percaya adalah berdoa. Kalau orang Kristen nggak berdoa, dia mati. Betul atau enggak? Menurut kalian gimana? Menurut saya, ya. Kenapa? Kenapa, Coach Steve? Teman-teman, ada banyak waktu di dalam kehidupan saya secara pribadi, ketika saya meninggalkan mezbah doa, hubungan saya dengan Tuhan, kehidupan saya itu seperti banyak banget vonis yang datang dalam diri saya, dari diri saya sendiri gitu. Steve lu begini, Steve lu begitu, Steve lu kan begini, lu kan begitu. Nah, ya. Ketika hubungan saya dengan Tuhan mulai kendor, ketika mungkin atau mungkin saya nggak punya hubungan dengan Tuhan, hidup saya tuh kayak mengalir begitu aja. Saya nggak tahu, yang penting ya udah saya berjalan aja ke sana. Saya mengerjakan ini saja. Saya mengerjakan itu saja. Hilangnya komunikasi dengan Tuhan, itu membuat kehidupan saya seperti nol. Kosong, teman-teman. Nah, firman Tuhan Kejadian, kalau kalian tahu, Kejadian ini letaknya di pasal yang pertama di dalam Alkitab. Wah, pasal yang pertama saya bicara juga tentang hal basic. Waduh, ini menjadi begitu penting bagi saya terutama. Dan saya mau mengajak ini juga menjadi penting bagi kita semua. Bagi kalian juga yang mendengarkan renungan saya hari ini. Kalau kalian tahu, saya nggak tahu berapa banyak di antara kalian yang pernah ikutan bela diri. Saya pernah ikut karate, saya pernah ikut taekwondo, saya pernah ikut capoeira. Tahu nggak? Waktu pertama kali kita masuk bela diri, itu saya nggak pernah disuruh langsung komite atau langsung sparring sama teman-teman. Nggak pernah. Hal dasar itu adalah latihan kuda-kuda, teman-teman. Karate punya kuda-kuda, taekwondo punya kuda-kuda, capoeira punya kuda-kuda. Yang paling lama bela diri yang saya ikutin itu capoeira 2 tahun lebih lah, gitu. Nah, tapi setiap hari latihan, yang dilatih adalah kuda-kuda. Bahkan semakin tinggi tingkat saya, latihan kuda-kudanya itu harus semakin lama. Wah, kok bisa gitu? Iya, karena kuda-kuda itu penting. Saya pernah punya teman Shaolin dari China asli, teman-teman. Dan dia stay di Indonesia saat ini.
Dia menjadi seorang guru kungfu di Jakarta, dan yang dilatih olehnya dia adalah pasti kuda-kuda yang pertama. Kuda-kuda menjadi basic di dalam ilmu bela diri. Dan saya percaya hal yang sama juga berlaku bagi kita. Kuda-kuda rohani kita adalah doa. Mau makan, kita berdoa. Mau tidur, kita berdoa. Mau bangun, kita berdoa. Tapi apakah cukup cuma sampai situ aja? Saya pikir enggak. Bahkan Alkitab katakan Daniel itu berdoa 3 kali sehari. Wah, 3 kali sehari. Tapi aku sering kok, Steve. Doa makan, doa tidur, doa makan aja 3 kali sehari. Berarti lebih dari 3 kali dong. Wah, doa yang saya maksud di sini adalah di mana kita benar-benar meluangkan waktu buat Tuhan. Kita datang di hadapan Tuhan, mungkin kita bernyanyi, mungkin kita bermazmur, kita punya hubungan dengan Tuhan, kita punya koneksi dengan Tuhan. Komunikasi dengan Tuhan itu sifatnya bukan satu arah, tetapi 2 arah. Dari Tuhan ke kita dan kita ke Tuhan. Loh, tapi aku nggak punya kepekaan kok, Steve, untuk mendengar suara Tuhan. Aku nggak tahu suara Tuhan itu seperti apa. Salah nggak? Nggak salah. Nggak salah. Tuhan bisa berbicara dengan banyak hal. Ketika kita datang di hadapan Tuhan, kita melatih kepekaan kita kepada suara Tuhan. Yang pertama, Tuhan bicara lewat hati yang damai. Yang kedua, mungkin Tuhan bicara lewat orang-orang yang ada di sekeliling kita. Yang ketiga, mungkin Tuhan bisa berbicara lewat Alkitab. Keempat, Tuhan bisa bicara, terlalu banyak hal. Tuhan bicara. So no worry, don't care. Yang penting kita mau menjalin hubungan dengan Tuhan, menjalin koneksi dengan Tuhan, menjalin komunikasi dengan Tuhan. Kita sudah ada di dalam step yang benar. Kita sudah ada di dalam langkah yang benar. Kita sudah ada di dalam kuda-kuda rohani yang benar. Teman-teman, ketika kita ada di dalam hubungan yang baik dengan Tuhan, percaya deh bahwa gak akan ada intimidasi yang datang bagi diri kita. Iblis itu pintar loh. Iblis itu pintar. Sangat pintar. Bisa gak dia baca hati kita? Gak bisa. Buat saya gak bisa. Tetapi, ingat, hidup iblis itu jauh lebih lama dari kita hidup. So, dia mempelajari gerak-gerik kita. Dia mempelajari kebiasaan kita. Ketika kita takut, iblis tahu, oh gestur tubuhnya si Steve ini seperti ini, artinya dia lagi takut. Gestur tubuhnya si Steve, cara ngomongnya ini seperti ini, berarti dia lagi ini. Nah, makanya intimidasi iblis itu datang dari kebiasaan-kebiasaan kita, menurut saya. Oleh karena itu, seringkali ketika saya takut, ketika saya khawatir, ketika saya bimbang, ketika saya apapun juga, saya nggak damai, saya cuma datang sama Tuhan, saya bernyanyi, saya berdoa, sehingga iblis itu nggak tahu. Saya hanya menjalin komunikasi. Dulu ketika saya sedang pacaran dengan istri saya, ketika dia jauh, saya telepon aja sama dia, komunikasi gitu. Ketika dia lagi kerja, saya chatting sama dia, saya jalin komunikasi sama dia. Ketika kami sedang tidak bersama-sama, ada komunikasi, either itu lewat chatting, either itu lewat telepon, atau apapun juga seperti itu. Nah, sama, dengan Tuhan pun seperti itu. Mungkin kita nggak kuat untuk berdoa, bisa baca firman Tuhan. Aduh, kalau baca firman Tuhan, mata saya ngantuk kok, Steve. Bisa dengar lagu pujian. Gitu kan? At least kita punya tindakan, kita punya step, kita punya langkah untuk menjalin hubungan dengan Tuhan. Ya, gimana saat teduh kita? Saat teduh ada yang pagi, ada yang malam. Ya, nggak apa-apa. Kalian yang menentukan waktu-waktu kalian untuk saat teduh. Saat teduh itu artinya saat dimana kalian benar-benar punya waktu dengan Tuhan. Mungkin kalian yang ada juga yang teman-teman yang mungkin lagi mandi, bisa sambil nyanyi, bisa sambil berdoa sama Tuhan. Why not? Saya juga sering kali saya sambil nyetir, saya sambil berdoa sama Tuhan. Saya nangis, sering kali saya nangis berbahasa roh sambil nyetir. No matter, Tuhan gak peduli kamu berdoa di mana.
Yang Tuhan pedulikan adalah kamu menjalin hubungan dengan Tuhan. Saya mau lanjut teman-teman. Ketika hal pertama itu terjalin, ketika hal yang dasar itu terjalin menjadi sebuah sinergi antara kita dengan Tuhan, efeknya apa sih? Efeknya di perikop setelahnya. Perikop setelahnya, Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-8. Lihat. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Tuhan membentuk manusia, memberikan roh, menjalin komunikasi dengan manusia, dan langkah selanjutnya adalah Tuhan membentuk sebuah taman dan manusia itu ditaruh di taman itu. Di taman yang bernama Eden atau Taman Eden. Wah, ketika kehidupan orang percaya mempunyai komunikasi yang jelas dengan Tuhan, yang Tuhan lakukan adalah apa? Tuhan menaruh hidup kita di sebuah tempat yang sudah Tuhan percayakan bagi kita. Tuhan meletakkan kita di sebuah daerah yang memang sudah Tuhan rancangkan bagi kita. Baikkah rancangan Tuhan? Jelas baik. Yeremia 29 bilang, tetapi aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan yang damai sejahtera, bukan rancangan yang penuh dengan kecelakaan. Lihat, taman di Eden yang disiapkan Tuhan bagi Adam adalah sebuah taman yang baik. Dan lihat selanjutnya. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi, dan bla 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 seperti itu. Lihat ayat 10-nya, ada satu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu, dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Lihat 11. Yang pertama namanya Pison, yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawilah, tempat emas ada. 12. Emas negeri itu baik, dan di sana ada damar berdola bla 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 bla. Lihat sampai ayat 14, saudara, teman-teman. Lihat, ketika kita ditaruh oleh Tuhan di suatu tempat, mungkin kita lahir di Indonesia, di keluarga yang seperti apapun jenis lingkungan keluarga kita, tapi itu adalah tempat yang terbaik yang Tuhan berikan bagi kita. Tapi keluargaku miskin, no worry, don't care, kata Tuhan, itu tempat yang terbaik bagi kamu. Tapi keluargaku berantakan, Kosti, mungkin ada di antara kita yang mama papanya cerai, no, kata Tuhan, no, aku tetap tempatkan kamu di tempat yang terbaik, kata Tuhan. Ketika Adam ditaruh di Eden, itu ada sungai yang ada emas, ada segala macam. Kita juga mengalami hal-hal seperti itu. Ada emas, ada segala macam dalam tanda kutip yang kita tidak pernah tahu loh. Selanjutnya. 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman. Tuhan bilang, aku memberikan segalanya bagi kamu, Steve. Aku memberikan segalanya bagi kamu, teman-teman youth, kata Tuhan. Tapi yang aku inginkan adalah bagaimana kalian untuk mengelola semuanya ini. Lihat, ada komunikasi. Tuhan bilang, komunikasi. Wah, jelas Tuhan. Tuhan kasih nafas, Tuhan berikan kehidupan, Tuhan taruh di satu tempat yang baik, Tuhan kasih segala macam yang ada yang kita perlukan. Apapun situasi keadaan kita saat ini, Tuhan berikan yang kita butuhkan. Tetapi Tuhan mau setelah kita terima semuanya, kita kelola. Wah, keren kan Tuhan kita? Keren. Karena memang Tuhan itu mengerti apa yang kita butuhkan. Lihat ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan. Oh, udah dikasih segala macam, masih dikasih jodoh. So, yang belum punya jodoh, udah gak usah pusingin. Tuhan udah kasih, tenang aja. Gak usah murahan. Udah gampang lah itu mah. Tuhan bilang, aduh, yang penting kelola dulu kehidupan kamu. Yang penting kelola dulu apa yang aku berikan bagi kamu. Bertanggung jawab dengan apa yang aku berikan kepada kamu, kata Tuhan. Jodoh kecil buat Tuhan mah. Jodoh simple, Tuhan kasih. Saya juga nggak pernah ngebayangin punya istri yang cantik banget kayak begini, ya kan? Istri saya cantik loh, ya kan? Nah, lihat ayat 20.
Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung di udara dan bla bla bla. Ayat 21-nya. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dua-dua. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia. Lihat. Ketika manusia sudah mengusahakan segala pekerjaannya, si Adam mengerjakan tanggung jawabnya dia, Adam dibikin ngantuk sama Tuhan dan tidur. Ketika tidur, Tuhan memberkati dia, mengambil rusuknya dan menjadikannya Hawa sebagai penolongnya. Lihat, satu hal yang saya mau bagikan di sini adalah sekalipun kita tidur, Tuhan memberkati kita. Sekalipun kita tidur, Tuhan memberkati kita. Bahkan ayat yang lain di Mazmur, Tuhan memberkati kita ketika kita tidur. Pemazmur katakan. Lihat. Back to basic. Kembali ke dasar. Ketika kita kembali ke dasar, ketika kita punya komunikasi dengan Tuhan, segalanya tertata lagi dengan rapi. Tuhan menempatkan kita di suatu tempat, tapi kita nggak punya hubungan dengan Tuhan, berantakan teman-teman, semuanya berantakan. Apakah rencana Tuhan akan gagal? Never, nggak akan pernah. Tuhan akan terus mengajak kita kembali ke Tuhan. Dan pada akhirnya, rencananya akan digenapi bagi kita, bagi saya, dan bagi kamu. Percaya saja. Yuk, saya mengajak kita semua untuk kembali ke dasar, kembali ke hal-hal dasar di dalam hidup kita, di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Gak peduli kalian berdoa 2 menit, 3 menit, 5 menit, no. Tuhan mau kita berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan mau kita punya hubungan yang serius dengan Tuhan. Dan saya mengajak hari-hari ini di mana benar-benar Tuhan taruh kita di rumah untuk gak bisa berkeliaran saat ini sementara ini, untuk kita punya hubungan terus dengan Tuhan. Ayo teman-teman, kalian yang bisa main gitar mulai memuji menyembah Tuhan. Kalian yang lebih konsentrasi memuji dan menyembah Tuhan dengan headset di telinga, go on, silahkan. Tapi yuk kita kembali ke hal dasar. Kita kembali ke back to basic. Hubungan dengan Tuhan. Dan kalian tahu ketika Adam dan Hawa terjatuh dalam dosa adalah ketika mereka tidak melibatkan Tuhan di dalam hidup mereka. Ketika mereka tidak melibatkan Tuhan di dalam hidup mereka. Ketika mereka tidak melibatkan Tuhan di dalam hidup mereka, mereka jatuh. See? Back to basic. Komunikasi dengan Tuhan itu menjadi penting. Sebagai penutup saya akan kasih satu cerita untuk kita semua. Di sebuah jembatan di kota Eropa sekitar tahun 1700 mendekati akhir-akhir 1800-an. Ada seorang pengemis buta dengan biola usang yang dia coba mainkan dengan kemampuannya dia. Dia coba mainkan biola ini, dia mainkan, dan di depan pengemis itu dia taruh sebuah kaleng. Dia berharap supaya orang-orang yang lalu lalang di depannya dia itu memberikan sen demi sen buat pengemis itu. Satu hari datang seorang pemuda dengan pakaian yang cukup rapi, dengan terlihat seperti orang yang memang mampu, orang yang punya uang. Dia mendekati pengemis itu dan dia berkata, boleh nggak saya pinjam biolanya? Pengemis ini katakan tidak. Ini harta saya satu-satunya, ini alat untuk saya cari uang, karena saya tidak bisa melakukan hal lain lagi selain saya main biola. Tapi si pemuda ini katakan, boleh nggak saya pinjam sebentar aja? Berkali-kali didesak-desak untuk meminjamkan biola ini. Akhirnya si pengemis ini luluh dan biolanya dikasih ke pemuda ini. Nah, pemuda ini dengan
biola ini, dia mainkan lagu-lagu. Dan dengan biola yang usang ini teman-teman, dia mainkan lagu demi lagu, lagu demi lagu. Dengan biola yang usang, mengalir nada-nada yang indah, yang sangat halus. Gerakannya, kelentikan tangannya dalam kunci dan menggesek biolanya. Dan ketika pemuda ini memainkan biola, memainkan lagu-lagu yang bagus itu, banyak orang berhenti dan berkeliling di sekitarnya. Uang mulai mengisi kaleng-kaleng itu sampai penuh. Si pengemis ini hanya terharu mendengar orang tepuk tangan, mendengar duit yang masuk ke kaleng seperti itu. Dan akhirnya pemuda ini selesai berhenti main biola. Biola dikembalikan kepada pengemis dengan ucapan, "Terima kasih karena telah meminjamkan biola ini kepada saya." Pengemis ini begitu terharu, menangis, dan dia berkata, "Kamu siapa? Kamu baik banget, kamu hebat banget." Pemuda ini hanya berkata, "Nama saya adalah Paganini." Teman-teman, Paganini, kalau saya lihat di Google, nama lengkapnya adalah Niccolo Paganini. Wah, teman-teman boleh cari. Niccolo Paganini. Beliau adalah seorang maestro biola dan dikatakan adalah seorang maestro biola, salah satu pemain biola terhebat yang pernah ada. Bayangkan. Salah satu pemain biola yang terhebat yang pernah ada. Bahkan di artikel lainnya dikatakan dia bisa menguasai semua alat musik dengan teknik-teknik yang luar biasa. Satu dari sekian maestro yang pernah ada. Ada komunikasi antara si pengemis dengan si Paganini. Paganini menghampiri dan berkata, "Boleh nggak?" Dan pengemis itu berkata, "Oke, silakan." Komunikasi. Dan akhirnya Paganini memberitahukan namanya. Kepercayaan kita kepada Tuhan pun seperti itu. Kita nggak perlu meragukan Tuhan, bagaimana Engkau akan menolong saya. Kita nggak perlu bertanya sama Tuhan, Tuhan itu siapa sih bagi saya? No. Tuhan mati di kayu salib. Tuhan hanya berikan, "Aku punya kasih, kamu mau terima atau tidak? Kalau kamu terima, ayo kembali ke dasar, hal-hal dasar. Back to basic untuk komunikasi dengan aku." Itu yang Tuhan mau. Ayo anak-anak muda, ayo generasi pemenang. Next generation GBI Victorious Family. Tuhan menantikan kamu dan menantikan saya. Tuhan menantikan untuk kita boleh kembali ke hal dasar, kembali kepada Tuhan. Saya percaya kita akan melihat mujizat Tuhan. Saya percaya kehidupan kita akan mengalami pemulihan demi pemulihan. Saya percaya Anda yang terikat, kita yang terbelenggu dengan dosa, kita yang terbelenggu dengan kekhawatiran, kita dibebaskan dan kita dilepaskan. Dan saya mau berdoa bagi kita semua saat ini. Tuhan, kami berdoa bahwa ketika kami mendengarkan firman ini, kami memperoleh satu kebebasan, satu kemenangan. Kami sebagai generasi pemenangnya Tuhan, kami generasi yang dipilih Tuhan. Keberadaan kami adalah menjadi berkat bagi banyak orang di sekeliling kami. Kami mau kembali kepada Tuhan lewat doa-doa kami. Kami mau kembali kepada Tuhan lewat hubungan kami dengan Tuhan. Baik itu pujian, baik itu penyembahan kami. Kami mau kembali dengan mempersiapkan waktu-waktu pribadi dengan Tuhan. Tuhan tetap memberkati negara kami. Tuhan tetap memberkati gereja kami. Dan Tuhan memberkati gereja youth kami. Youth di gereja kami. Teman-teman yang sedang dalam keadaan yang susah, Tuhan lepaskan, Tuhan bebaskan, Tuhan pulihkan. Kami tahu hidup kami berharga di mata Tuhan. Dan terlebih lagi kami mau menerima kasih Tuhan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman Tuhan yang nyata jelas bagi hidup kami. Dan kami berdoa hanya di dalam nama Yesus. Amin. Hidup yang penuh berkemenangan. Tuhan Yesus memberkati.